ada hubungannya nanti oleh wali kelas untuk penilaian, karena ini bagian dari kegiatan pembelajaran di madrasah, ya. Kemudian terkait dengan absen, ya, nanti silahkan berkomunikasi dengan wali kelasnya atau yang sudah oleh madrasah untuk membantu dalam sistem absen online ini, ya, sehingga kita bisa nanti mengikuti kegiatan ini dan para siswa hadir di absen, dan lebih dari itu ya Allah kehadirannya akan berkah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar absen, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, para dan Bapak Ibu guru, jamaah peringatan Miqras Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar madrasah, kegiatan akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengurangi dan kita berada di rumah masing-masing, ya, dan ada sebagian besar Bapak Ibu guru untuk ke madrasah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kita semua, ya. Mudah-mudahan mendapatkan bila di Kepala Madrasah Negeri 1 Samarinda, Ibu SPD MSI, kemudian Al-Muqarram Dr. Haji Ahmad Haris MSI. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Kemudian Bapak Ibu, baik yang di ruangan ataupun yang dan yang tak lupa kita banggakan adalah siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 yang hebat. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada Jumat 12 Maret 2020 bertepatan dengan 28 Rajab 1442 Hijriah. Keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1. Cara yang pertama,
Cara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Cara yang ketiga, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. Acara yang keempat, hikmah peringatan wal mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang keempat, doa, dan yang kelima, penutup. Mari kita sama-sama membuka acara ini dan ulum Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kalimat Al-Quran yaitu surat Fatihah pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan kegiatan ini tidak ada kendala baik secara teknisnya maupun yang lainnya. Insyaallah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alif Afriana. Kepada Ananda Alif dengan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua yang membaca ayat Al-Quran dan kita yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Berjamaah sekalian, setelah kita kembali kami pada jamaah suaranya karena demi yang kedua suaranya dari kirim pesan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini karena nanti akan mengganggu yang lain membaca suara yang tampil di layarnya, suara yang tampil di layarnya juga ketertiban daripada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jamaah yang dilakukan oleh Nabi selanjutnya sallallahu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda itu dengan hormat kepada Ibu dengan SPD MSI dengan hormat dipersilakan SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Dama, iya. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ahmad Haris MSI, yang saya hormati Kepala Tata Usaha Man 1 Samarinda, para wakil kepala madrasah, Bapak Ibu dan pendidikan, dan yang saya madrasah, siswa-siswi kelas 10, 11, 12, Man 1 Samarinda, khusus keterampilan dan yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Az-Zahra untuk warga Man 1 Samarinda yang sedang menjalankan tugas WFO, dan keluarga besar yang lain kita bisa bertemu bertatap muka via Zoom meeting untuk mengajarkan sesuatu serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu, kegiatan kali ini di Jumat pekan kedua kegiatan keagamaan sebagai upaya pembinaan ikatan iman dan takwa untuk keluarga besar Man 1 Samarinda plus keterampilan, terus dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan karakter untuk para peserta didik kita berilmu dan berakal dan menjadi insan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian, berharap dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, semangat Isra Mi'raj ini menjadi spirit bagi kita keluarga besar madrasah untuk selalu semangat fungsi masing-masing. Saat ini sedang dalam kondisi pandemi yang telah kita alami kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Kita para guru dan tenaga pendidikan tetap semangat dalam mengemban tugas pembelajaran dalam rangka membimbing dan mendidik putra-putri kita, siswa-siswi kita Man 1 Samarinda plus keterampilan dan riset, dan menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak dan taat beribadah. Generasi itu juga tetap selalu semangat mengerjakan tugas para guru-guru kita, karena di tidak kalianlah masa berkenan Haji Ahmad
Muhammad Haris MSI untuk kesempatan kali ini dan sekaligus kami mohon untuk kesehatan terus keterampilan dan riset khusus untuk anak-anak kami, anda kami, Ibu Mitra Putri Asis 12 yang akan kita mulai dari tanggal 15 hingga 26 Maret nanti. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik saya sampaikan. Maaf apabila kekurangan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila Amin, Allahumma amin. Baik, para siswa sekalian, sudah siap mengikuti hikmah peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, Bapak minta dulu semuanya. Ini kalau per kelas lama ya, ada 24 kelas ya. Saya minta per angkatan saja. Silahkan kelas 12 angkat tangannya. Itu di masing-masing kan punya itu. Terus siapa yang sudah angkat tuh? Yang tanda tangan ya. Sudah, yuk. Terus yang kelas 12. Terus sudah ada 20, 30. Terus semua rasa kelas 12 silahkan diangkat tangannya. Oke, alhamdulillah banyak kelas 12 ya. Masih ini ada 23 halaman 24 dan 554 yang berpartisipasi. Mudah-mudahan yang belum bergabung bisa nanti menyusul. Silahkan turunkan kembali tangannya. Udah bisa ya. Gantian dengan kelas yang lain. Masih sampai selesai halaman ini. Oke, sudah selesai kelas 12. Alhamdulillah. Berapa ini yang absen kelas 12? Ya, nanti didata oleh masing-masing wali kelas ya. Kita panggil angkatan kelas 11. Silahkan diangkat tangannya. Ya. Oh, banyak juga kelas 11 nih ya. Alhamdulillah. Yuk. Silakan angkat tangannya bahwa Anda telah berhadir dalam kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, silakan terus berjalan. Nanti setelah ini terakhir Bapak Ibu gurunya ya. Ya. Kalau juga ya
masih berjalan. Masih banyak nih, kelas 11 ada masuk 150 sudah nih yang sudah angkat tangan. Semua pasti punya tangan ya. Alhamdulillah sudah stop. Kembali kita panggil kelas 10. Wah, ini kelas 10. Silahkan kelas 10 tidak mau kalah, angkat tangannya. Barusan saya makan saya kunci sih. Tadi enggak. Tadi buka. Kok enggak ada kelas 10 ya? Dari sini kok itu saya mut juga boleh. Ah, ya barusan tembus ya. Iya. Nah, kelas 10 ini sekalipun Bapak Ibu dari awal tidak pernah bertemu ya. Biasa. Alhamdulillah. Yang penting wajahnya dulu lah dilihatkan dengan semangat. Silahkan diangkat tangannya bahwa kita semua menjadi keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. Alhamdulillah kelas 10 berapa nih? 170. Wah, masih banyak juga ya belum ya? Alhamdulillah. Sudah ya, kalau semua angkat tangan. Gimana kalau kita panggil juga Bapak Ibu Guru? Iya, Bapak Ibu Guru silakan. Yang berada di jom untuk ini masih kelas ya, silakan. Tetap semangat. Pak Perdi sudah masuk tuh semuanya ada. Bapak Ibu Guru silakan. Masih jalan, berarti banyak betul Bapak Ibu Guru di belakang masih, karena di bagian belakang Bapak Ibu Guru ya. Jadi tetap semangat berpartisipasi untuk kegiatan madrasah. Alhamdulillah. Masih ya, oke, kita selesaikan dulu karena Bapak Ibu masih katakan. Itu juga ada Ibu. Oh, ini satu ruangan. Ada Hajah Ibu Siti Rahma, ada Hajah Ibu Siti Fatimah. Oh, bersamaan ya jempolnya ya? Oh. Iya, tadi saya ini jempolnya sama ya. Gak apa-apa, yang penting bisa berpartisipasi untuk kegiatan madrasah. Masih ada nih yang belum angkat tangan ya. Ya, silahkan sebelum ketinggalan kereta api. Masih ada, alhamdulillah. Baik, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan 14 abad yang lalu ya, yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Peristiwa yang ada di dalam setiap peringatan dan kenal dekat dengan umat ya, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan, yang diperingati sebagai momen yang akbar, momen yang bersejarah dalam pandangan ya, diutusnya, diperjalankannya seorang hamba Allah yang bernama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan ini dan apa yang kita dapat dari perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, inilah yang nanti mudah-mudahan akan dikupas
oleh penceramah dalam hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris MSI. Beliau dari dosen ya di Universitas Islam Universitas Islam Negeri Samarinda ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya serahkan ke beliau, dengarin pantun saya ya. Oke. Isra Mi'raj perjalanan suci mengantarkan junjungan ilahi yang mengaku umatnya baginda Nabi. Yuk kita ikuti hikmah tausiah peringatan Isra Mi'raj ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris MSI kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Kepala Man 1 Man Keterampilan dan Riset, Ibu Ummi Puji Astuti SPD MSI. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha, para Dewan Guru, serta para siswa dan siswi sekalian yang mengikuti acara ini. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Berkat Rasulullah surga diharamkan dimasuki oleh umat yang lain kecuali yang pertama kali oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Permohonan Nabi Musa tidak dikabulkan Allah. Kita tidak memohon, kita tidak meminta, tapi kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Itu adalah sebagai sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Apa istimewanya umat Nabi Muhammad? Hidup belakangan tapi masuk surga duluan. Bapak, Ibu, serta para siswa dan siswi sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita berusaha mengambil hikmah, mengambil iktibar
dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar ceritanya, kisahnya bisa dibaca. Tetapi yang paling penting itu apa hikmahnya, apa pelajarannya dari setiap perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang mesti menjadi pelajaran bagi kita, menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, sebelum Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, terlebih dahulu Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail ke sumber Zam-Zam. Dada Rasulullah dibelah, hati Rasulullah dibersihkan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Rasulullah itu orangnya suci, Rasulullah itu bersih, Rasulullah itu tidak akan bertutur kecuali melalui bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi kenapa orang yang bersih, orang yang suci kembali disucikan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail? Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, beliau menjelaskan bahwa pembersihan di situ adalah bukan berarti hati Nabi tidak bersih. Hati Nabi bersih, tapi lebih dibersihkan lagi, lebih disucikan lagi. Ibarat kalian misalnya punya baju sudah bersih, habis dicuci, disetrika, masuk ke dalam lemari, tetapi ketika ingin dipakai dicek ulang, bersih apa tidak? Padahal sebenarnya itu bersih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Pelajarannya adalah Rasulullah yang bersih saja, Rasulullah yang suci saja, ketika ingin menghadap Allah dibersihkan kembali, disucikan kembali, dipersuci kembali oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Artinya, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita umat beliau, kalau ingin doa kita diperkenankan Allah, kalau ingin permohonan kita dikabulkan Allah, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita. Nah, jadi gurunya hatinya bersih kepada siswa-siswinya, siswa-siswinya pun hatinya bersih terhadap gurunya. Itu yang paling penting. Soal nilai gampang. Nilai penting, tapi tidak jaminan masa depan. Kadang-kadang orang terlena oleh nilai. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kebersihan hati si guru dengan si murid menyatu. Bila itu menyatu, maka kehidupan sang murid seumur hidup pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertama. Kadang-kadang boleh jadi misalnya ya, ada gurunya yang galak misalnya. Ya, memang satu kata guru saya itu sudah watak beliau, boleh jadi dengan galaknya beliau itu mengasah kita menuju sesuatu yang baik. Saya dulu waktu sekolah MAPK Martapura tahun 91 sampai 94 sambil ngaji di sekumpul tempat guru Zaini. Bayangkan kami itu saking ketatnya sholat aja di absen, terlambat masuk kelas. Kita masuk jam 7 sudah masuk, pas jam 7 teng dada langsung coret. Bayangkan, ketika terlambat itu lari keliling lapangan 3 kali. Nggak bisa, dipikir-pikir pusing. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata kita yang tamat di sana walaupun dulu nggak pintar, pulang ke masyarakat jadi semua. Kenapa? Karena ada tautan antara guru dengan murid, itu yang penting. Muridnya baik sangka dengan gurunya, gurunya juga baik sangka dengan muridnya. Nah, dulu ada cerita. Nah, kita cerita aja ya, santai.
Ada seorang murid mengaji kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri di Hadramaut. Murid ini sangat alim. Karena alimnya dia menjadi tangan kanan Habib Abdullah Asy-Syatiri. Banyak kitab yang dia hafal. Banyak pelajaran yang dia hafal. Kalau zaman dahulu, Bu, dihafal. Saya dulu belajar MAPK itu kitab-kitab tafsir itu yang 230 halaman hafal saya. Sampai jadi kalau kayak Ustadz Adi Hidayat itu gitu saya percaya karena saya mengalami. Waktu ujian teman saya mau nyontek, nanya saya bilang buka halaman sekian baris kesekian. Memang begitu, tuntutan zaman dulu tuh menghafal. Kalau tidak hafal berdiri di depan. Kalau zaman sekarang kan enggak lagi, yang penting apa? Yang penting bisa memahami. Nah jadi ada murid, rupanya muridnya nih luar biasa pintar. Berbagai kitab dia hafal. Lalu muncul di dalam hatinya. Muncul dalam hatinya apa? Aku yang muda saja, kapasitasku melebihi beliau. Akhirnya apa? Ketika sang guru mengajar, dia sudah mulai ogah-ogahan. Dia sudah mulai ceramah keluar kota. Nah, sudah mulai apa istilahnya itu apa? Sudah mulai ceramah, sudah mulai tablik, sudah mulai terkenal di mana-mana. Sampai suatu ketika Habib Abdullah bertanya, mana Fulan bin Fulan? Kok tidak ada? Kata teman-temannya, ya Habib, ya Syekh, beliau saat ini sedang mengabulkan hajat penduduk di daerah sana untuk ceramah. Kata Habib Abdullah, kok dia tidak bilang sama saya? Kok tidak lapor? Nah kan adabnya gitu loh. Kok tidak ada izin sama sekali? Akhirnya Pak, ya sudahlah, kata Habib Abdullah, silahkan orangnya pergi ke sana. Ilmunya tertinggal di Hadramaut. Silahkan. Akhirnya apa? Ketika dia sampai di sana, mau ceramah, itu tidak ada yang ingat sama sekali. Bahkan kuliah ayyuhal kafirun aja tidak ingat sama sekali. Padahal sebelumnya puluhan, ratusan kitab dia hafal. Akhirnya apa? Tidak bisa dia ceramah. Akhirnya apa? Oleh masyarakat menjadi terhina. Sehingga dia dalam kesehariannya jual arang aja lagi. Punya baju apa yang bisa dipakai. Sampai suatu ketika ada temannya datang ke sana. Kata temannya, boleh jadi kehidupanmu ini karena dulu kamu tidak izin kepada gurumu. Kepada Habib Abdullah. Coba minta maaf dengan beliau. Rupanya si murid ini kan kadang sombong. Tidak mau dia minta maaf. Apa yang terjadi? Seumur hidupnya dalam keadaan melarat. Meninggal pun tidak punya kain kafan. Akhirnya orang yang ngasih. Ini pelajaran kepada kita semua. Apalagi kepada kalian-kalian. Karena 10-20 tahun akan datang, Indonesia berada di pundak kalian. Boleh jadi 15 tahun akan datang, kalian akan melihat guru kalian tetap itu aja. Motornya itu aja. Orangnya jadul begitu aja. Ya kan? Tetap jadi guru. Kalau aku jadi guru pasti penampilannya juga begitu aja. Jangan sombong. Jangan sombong. Saya ini tahadus bin ni'mah saya kalau pulang saya cari guru-guru saya. Kalau ketemu saya kasih uang. Pokoknya setiap saya ketemu, kenapa? Saya bilang keberkahan saya itu karena guru-guru saya. Saya ke Samarinda pun atas mandat guru-guru saya. Harus ke Samarinda, makam ente di sana, kedudukanmu di sana. Dulu ada juga Habib, ada salah satu Habib juga ngomong, Haris ente ndak bisa dia muntai, makam ente Samarinda sana. Baru kita berani turun. Berdakwah itu tidak berani kecuali ada izin. Kalau ada izin, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai membaca kitab pun saya dimimpiin oleh guru sekumpul dulu. Baca kitab, kata guru sekumpul, Haris baca. Baru saya baca, baru saya berani. Nah, orang zaman dulu tuh begitu. Karena sangat takzim dengan seorang guru. Jangankan dalam hal ilmu. Orang belajar ilmu kanuragan aja zaman dulu. Walaupun 10 tahun ngaji, kata gurunya jangan turun gunung, tidak berani turun gunung. Itu sangat takzim. Nah ini yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita bersihkan hati kita. Kayak apapun kehidupan kita, kayak apapun pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Walaupun misalnya ya siswa-siswi ada guru itu yang ngajar
Mulai beliau ngajar sampai terakhir tidak ada yang paham. Kan ada tuh guru saya dulu di sini tidak ada baik semua. Itu tidak apa-apa. Yang penting keberkahan beliau itulah akan menciptakan segalanya. Saya contoh, ini saya contoh lagi, karena saya punya guru unik-unik dulu. Ada guru saya di Martapura itu. Ketika beliau masuk ngajar, apa kata beliau? Iqra, baca. Jadi kitab itu suruh baca. Habis itu kita salah benar tidak pernah ditegur. Istamir, lanjutkan. Istamir, lanjutkan. Selesai jam Al-Fatihah. Bayangkan. Jadi di tangan beliau kitab 400 halaman itu 2 bulan selesai. Saya pernah nanya, Ustadz, guru, kami sejak pertama kali belajar itu satu pun ada yang paham. Jangankan terjemahannya, yang kami baca ini nahunya benar apa enggak tahu juga. Apa kata beliau? Nanti bisa aja. Itu aja jawabannya. Itu bisa aja. Bayangkan. Yang penting baca aja katanya. Ada lagi guru saya. Ini kebalikannya. Beliau kalau baca kitab itu paling 5 garis atau 1 alinea. Selebihnya bakisah. Cerita aja. Ini kebalikannya. Kitab yang 400 halaman di tangan beliau itu 2 tahun 5 lembar aja. Sisanya nggak baca. Saya tanya lagi, kayak apa sisanya? Bisa aja katanya. Nah, kenapa itu? Karena keikhlasan guru itu. Bahkan dulu ada, saya punya guru. Dan saat ini beliau terkenal kayak apa, Guru Ridwan Kapuh. Ada kan? Saya dulu ingat Guru Ridwan Kapuh itu guru saya. Saya sekolah MAPK, beliau ngajar saya di MAPK. Jadi kalau hari Minggu sama-sama ngaji kasih kumpul. Beliau ngaji, saya juga ngaji, tapi di tempat itu saya belajar dengan beliau. Nah, kehebatan beliau itu satu. Apa? Setiap malam, nah ada beberapa guru yang lain juga. Setiap malam itu sholat tahajud. Saya kan pernah terbangun, ada 2 guru yang saya temukan. Tahajud. Setelah sholat tahajud, itu semua nama santri disebut. Mulai paling bungol, doanya paling panjang. Bayangkan. Saya kaget luar biasa, ya Allah, kata beliau, mudahan si ini pintar ya Allah. Ngaji enggak paham-paham. Ada lagi, ya Allah, mudahan fulan ini cerdas ya Allah. Tiap hari saya lihat di kantin pacaran aja gitu kan. Kan ada tuh kadang-kadang tuh. Tapi doa beliau ini yang hebat. Setiap malam nama santri disebut satu persatu. Kayak Pak Kada jadi santrinya. Kayak Pak Kada alam terbuka. Walaupun sekolah bungul dulu. Tapi gurunya tiap malam, guru saya ingat betul, ya Allah, bukakan foto murid-murid saya. Ya Allah, mudahan ini. Bayangkan. Nah ini yang kadang-kadang maaflah banyak yang tertinggal. Guru tuh sekarang jarang kayak gitu. Misalnya wali kelas saja. Adakah yang tiap malam mendoakan muridnya? Paling-paling lihat catatannya ini bungol ini. Kadang-kadang anaknya bungol ditanya, bapakmu siapa? Oh ini kan pantas saja bapaknya sama aja. Ada salah apa bapaknya? Ini harus kita kejar. Ini harus kita perbaiki sama-sama, ini hati nih. Kita perbaiki hati kita. Jadi kita gitu. Saya kan termasuk orang yang dalam hidup itu yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Tapi jangan ikuti saya ya. Saya kalau jadi dosen itu enggak ada mahasiswa dapat B, semua dapat A. Tapi saya ngasih nilai 86, 90. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Siapa? Said Amin Qutbi, gurunya guru sekompol Mekah. Guru beliau, Said Amin Qutbi itu setiap kali mengajar, seluruh muridnya dikasih nilai 100. Biar paling bungul. Apa kata beliau? Apa salahnya aku husnuzon dengan mereka? Karena kita tidak tahu masa depan mereka. Ya? Kalau dia pintar, wajar dapat nilai tinggi. Kalau dia tidak pintar, masa depannya pas-pasan, jadi cerminan bagi anaknya. Bapaknya pintar aja, nasib aja Bang Kada. Nah, ini saya sama semua. Jadi kita sama-sama, kita guru juga, murid juga, kayak apapun. Dan jangan misalnya guru tuh kenapa begitu. Saya dulu punya kakak angkat. Sekarang jadi direktur pasca UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Nur Haidi Hasan. Itu pintar, cerdas, lihat.
Saya tidur dengan beliau sekamar. Seumur-umur tidak pernah muji saya, tidak ada pernah muji saya. Tidak ada dia. Orangnya cerdas, pian bahasanya. Pulang ke Indonesia aja bahasa Indonesia, bahasa Banjarnya ke Belanda-Belandaan. 10 tahun di Belanda, macam-macam lah. Tidak pernah dia muji di hadapan saya. Pokoknya kalau saya dengan ngomong dengan saya itu tidak pernah ngomong pengetahuan, tidak ada dia. Tidak pernah. Tapi saya yang terkesannya satu. Ketika ada salah satu mahasiswa S3 kuliah di Jogja ingin membahas tentang waris, apa dia bilang? Kamu baca tulisan Dr. Haris. Kaget saya. Karena yang bersangkutan nelpon saya. Pak, bisa lihat tulisannya. Tulisan apa? Saya bilang ini. Dari mana? Kata Prof. Nur Haidi, tolong baca tulisan pian. Ayo bayangkan. Padahal di hadapan tidak pernah muji. Boleh jadi guru tuh kayak gitu ya. Ya artinya kalian biasa aja. Yang penting tanamkan di hati selalu kebaikan. Bila hati ringan, insya Allah ilmu tuh gampang aja. Gampang. Ada orang yang dulunya biasa, tapi ketika terjun ke masyarakat luar biasa. Kenapa? Karena dia nyambung. Saya punya guru satu. Guru saya itu dulu waktu saya tahun 91 ngasih amalan. Dia bilang apa? Riz, baca amalan ini. Ini tulisan tangan guru sekumpul. Guru sekumpul dapat langsung dari Habib Hasan Fad Makkah. Saya amalkan. Ketika saya ketemu beliau tidak pernah nanya saya, Riz, kerjaanmu apa? Nggak ada. Pertanyaannya apa? Amalan masih dibaca? Masih. Nanti tidak ketemu lagi, yang kemarin masih dibaca? Masih. Itu aja. Ternyata mungkin karena amalan itulah gampang aja semuanya. Karena beliau ingin menyambung itu dengan amalan itu. Masih dibaca? Masih. Masih dibaca? Masih. Tidak pernah nanya duitmu berapa? Nggak ada. Nah, jadi sama-sama kita ya. Kalian hormati kayak apapun, apalagi guru yang tua-tua gitu kan, umur 60. Kalau ketemu di jalan, Assalamualaikum Bu, gitu loh. Jangan sampai nanti pacaran Waalaikum gitu loh. Coba lihat, maaf ya. Sayyidina Ali diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena beliau takdim dengan orang tua. Kan ceritanya suatu hari Sayyidina Ali mau sholat subuh. Ternyata di jalan ada orang tua jalan. Sayyidina Ali tidak berani mendahului. Saking takzimnya. Bayangkan. Akhirnya apa? Ketika sampai di Masjid Nabawi, rupanya itu bukan orang Islam, orang Yahudi. Lewat aja masjid, kaget Sayyidina Ali. Tapi tidak apa-apa. Tapi karena Sayyidina Ali hormat dengan orang tua tersebut, Rasulullah ditahan kepalanya oleh malaikat Jibril. Jangan dulu supaya Sayyidina Ali ikut sholat berjamaah. Tuh, nah, bayangkan. Yang kedua lagi. Sampai jam berapa kita nih? Nah, Jumat belum pagi tadi ngisi di Pelita. Nah, ini ke sini. Nah, Jumat di Citra Giriya. Jam 1:30 ngajar S2. Maghrib Talangsari, Isya Merdeka, mantap kan? Makanya saya Pak Rektor itu enggak pernah negur, ketawa aja dia. 15 menit lagi. Ya. Karena dibiarkan juga oleh pimpinan kan bawa nama harum kampus juga. Ada lagi. Saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Kita jalan aja sampai di langit pertama. Di langit pertama itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kan kalau orang biasa kan biasa aja. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Adam diletakkan di langit pertama? Mestinya Nabi Adam itu letakkan langit ke-7. Penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Nenek moyangnya manusia. Saya contohkan sederhana. Di rumah, kalau Idul Fitri berfoto, ya, ada kursi. Siapa yang duduk di kursi? Pasti paling tua. Kalau dia coba cucunya, oja cucu kayak di bawah aja. Ya kayak tampar. Itu kan enggak tahu itu loh. Coba kita di rumah ketika ada tempat, pasti orang yang paling tua kita hormati. Didudukan di tempat yang agung, yang lainnya minggir. Tapi kenapa pertanyaannya di sini, kenapa Nabi Adam tidak diletakkan langit ke-7? Kenapa langit pertama? Pelajarannya adalah diletakkan di langit pertama karena antara bumi dengan langit itu bertemunya langit pertama. Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah bahwa sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, harus takzim dengan orang tua dulu. Harus hormat orang tua dulu.
harus pamit dengan orang tua dulu. Ini juga jadi pelajaran. Makanya tidak ada orang menjadi wali kecuali pasti bakti dengan orang tua. Itu rumus. Orang tidak ada yang jadi besar, tanya aja, pasti jadi wali. Pasti dengan orang tuanya. Itu sama dengan Rasulullah. Ketika ingin menghadap Allah, langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Permisi, pamit, minta izin, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di situ Nabi Adam kan istilahnya disebut apa? Waladun saleh, anak yang saleh. Karena ada anak cucu Adam di situ. Sehingga apa? Sehingga banyak cerita-cerita di dunia ini. Orang kalau bakti dengan orang tua, ini kayak kalian lah di rumah lah. Tadi kan dengan guru sudah, dengan orang tua. Itu pasti selamat sudah di dunia dan akhirat pasti. Dulu ada cerita. Nah, kita cerita lagi. Di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tolong kasih tahu saya." Ada dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Siapa tetangga saya di dalam sorga? Jadi Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa tetangga saya dalam sorga?" Apa kata Allah? Musa, kalau kamu ingin melihat tetanggamu di sorga, nanti kamu cari di kampung ini, tinggalnya di sini, paling ujung. Di situ ada anak muda. Itulah nanti tetanggamu di sorga. Nabi Musa datang, dia cari. Ternyata apa yang terjadi? Ketika bertemu, Nabi Musa kaget. Kenapa kaget? Ternyata anak muda ini dia hidup sendiri, tetapi memelihara 2 babi. Babi ini sangat disayanginya. Sangat disayanginya. Dielus-elusnya, dimandikannya, dikasih makan. Sampai-sampai Nabi Musa giling-giling kepala. Ya Allah, kok bisa kayak tetanggaku kayak begini? Kan babi najis gitu loh. Ini dia belai-belai, dia kasih makan, dia mandi, dia mandikan, dia tidurkan 2 babi tersebut. Akhirnya apa? Karena penasaran, dia bertanyalah kepada pemuda, pemuda, kamu tahu kan babi itu najis? Tahu. Kenapa kamu sayang-sayangi itu? Kenapa kamu kasih makan? Kenapa kamu belai-belai? Kenapa kamu mandikan? Apa kata pemuda tadi? Wahai Nabi Musa alaihissalam, saya menyayangi kedua babi ini karena kedua babi ini adalah orang tua saya. Mereka itu durhaka kepada Allah, dikutuk oleh Allah jadi babi. Persoalan jadi babi atau apa, tetap orang tua saya. Kayak apapun kondisi orang tua saya, tetap orang tua saya. Nah, makanya kalian suatu saat nanti ya, kalau pintar, orang tuanya pas-pasan, jangan merasa pintar. Nah, kadang-kadang kan anak-anak, mama ini sekolah aja enggak. Aku ranking internasional. Nah, ini banyak tuh. Kadang-kadang mamanya, nak, tolong mama ajarin ini kayak apa nih membalas WA. Aduh, mama jadul betul. Nah, kan cemen betul. Kan anak-anak begitu tuh. Nah, bayangkan orang tua tuh kadang-kadang dimintakan. Nah, ini pelajaran. Coba lihat. Apa kata pemuda tadi? Persoalan ayah saya, ibu saya durhaka kepada Allah, urusan mereka. Tapi kewajiban saya adalah bakti dengan orang tua saya. Ini kita yang sanggupnya itu. Susah kan? Susah. Kalau kita kan babi keluar, beliau tidak. Yang dipandangnya adalah ibunya, ayahnya. Walaupun babi tetap dirawat. Akhirnya apa? Geleng-geleng Nabi Musa. Wajar aja jadi tetanggaku di surga, kata Nabi Musa. Karena perhatiannya kepada ibunya yang luar biasa. Satu. Ada lagi cerita. Nah, makanya kalian ya harus banyak baca ya. Saya banyak baca kitab itu karena banyak cerita-cerita akhirnya. Jadi penceramah tuh banyak kisahnya. Banyak kitabnya. Ada lagi diceritakan. Di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman memandang laut, Nabi Sulaiman melihat ada bangunan yang luar biasa megah di dasar laut. Kata Nabi Sulaiman tuh bangunan apa? Kayaknya tuh luar biasa, bercahaya, megah betul. Jin Ifrit ambil. Namanya jin kan masuk ke dalam laut, dia angkat itu bangunan yang megah tadi. Ketika sampai di tepi pantai, tiba-tiba pintunya terbuka. Nabi Sulaiman masuk. Assalamualaikum. Dilihatnya ada anak muda lagi sholat. Ditunggu Nabi Sulaiman. Ya.
Ketika ditunggu Nabi Sulaiman telah selesai, pemuda ini menjawab waalaikumsalam. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai anak muda, kok kamu bisa masuk di dalam ini kayak apa caranya? Kok bisa? Kata Nabi Sulaiman, kamu makan kayak apa di sini? Kata anak muda, soal makan gampang. Ketika saya pengen sesuatu, datang makanan. Ketika saya pengen minum, datang makanan. Jadi kata Nabi Sulaiman, ini kayak di surga aja, ya kan? Seperti di surga. Apa yang diinginkan oleh pemuda tadi ada terus. Pokoknya apa yang diinginkan datang. Apa yang diinginkan datang. Dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata Nabi Sulaiman, kamu mengetahui siang malam kayak apa? Gampang aja katanya. Kalau kebangunan ini terang berarti siang di sana. Kalau agak gelap di luar berarti malam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, kok kamu bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah ini gimana ceritanya? Kata si pemuda, Pak, wahai Nabi Sulaiman, dulu saya punya ibu. Nah ini hebatnya. Ibu saya tua renta. Jadi saya selalu bakti dengan ibu saya. Kemanapun ibu saya pengen dibawa, saya gendong. Bahkan ketika saya kerja, saya tidak memakan, meminum sesuatu kecuali ibu saya belum makan dan minum. Luar biasa. Sampai saya, kata anak muda, sampai pagi tidak minum susu. Kenapa? Saya lihat pulang ibu saya tidur, tidak berani nyentuh susu. Kecuali ibu bangun minum, baru saya minum juga ikut setelah ibu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya rupanya ibunya ini merasa anaknya luar biasa. Ingin apapun dilayani oleh anaknya. Sampai suatu ketika sang ibu kemudian mengatakan kepada anaknya, nak, kamu sangat berbakti dengan ibu. Kamu perhatian betul dengan ibu. Oleh sebab itu, ibu mendoakan mudah-mudahan kamu dapat kemuliaan dari Allah. Tidak di langit, tidak di bumi. Rupanya di dasar laut, ya kan? Nah, itu bayangkan. Akhirnya apa? Setelah itu tidak lama ibunya meninggal. Rupanya anak muda tadi kan, kata anak muda setelah orang meninggal itu biasanya merenung, melamun. Biasa di pantai, melamunlah di pantai. Ketika dia melamun, dia bilang ada melihat bangunan bagus, dia masuk, habis itu tidak tahu lagi ceritanya. Ini cerita yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Berkat apa? Berkat bakti dengan orang tua. Dua sudah cerita. Kita geser lagi sekarang, Indonesia. Di Jakarta itu ada namanya Kuitang. Nah, di situ ada Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, Habib Ali itu sangat bakti dengan ibunya. Itu di Kuitang, kalau beliau ceramah tuh puluhan ribu manusia. Kalau sekarang itu jadi pasar tuh. Di pasar, kalau yang biasa pejabat-pejabat tahu sana karena asrama Kaltim ada di sana. Orang Kaltim bisa di situ, Wisma Kaltim di sana. Lah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Habib Ali ceramah, tiba-tiba ibu beliau datang. Kata ibu beliau, sini. Apa kata beliau? Ya Bu, beliau bilang kepada jamaah-jamaah, tunggu dulu ya, saya dipanggil ibu. Bayangkan. Habis itu beliau bawa ibu ke rumah. Ada apa Bu? Kata ibu beliau, aku mau makan, suapi beliau dulu. Suapi dulu. Habis sudah selesai, apa lagi Bu? Minum. Setelah selesai, boleh lagi Bu, saya ceramah. Silahkan. Ayo bayangkan. Kita kalau berceramah, saya bilang, ibu kita nelpon, matikan dulu. Kayak apa kita jauhnya? Nggak penting, ya? Orang tua nanya, nggak penting ini. Kadang-kadang ini banyak keluhan orang tua yang anak-anaknya sekolah di luar. Apa keluhannya? Anak saya tuh nggak pernah nelpon, nggak pernah SMS, kecuali kalau habis duit. Tapi orang tua jangan marah juga ya. Nanti kalau marah anak ilmunya tidak jalan. Makanya Habib Guru Bangil itu tidak pernah nyuruh anak. Tidak pernah nyuruh anak. Sebab apa kata beliau? Kalau aku nyuruh anak pun tidak mau, durhaka dia. Ya, suami tidak pernah nyuruh istri. Kalau nyuruh istrinya tidak mau, durhaka. Tapi istrinya harus paham. Nah, kalau suami mulainya trika, sini susah saya aja. Nah, ya kan? Ya dia juga enggak paham. Ya kan? Kata istrinya, sekalian punya aku setrikain dia. Nah, jadi tadi itu Habib Ali itu, bayangkan Habib Ali. Bahkan beliau pernah diundang ceramah ke Singapura. Sampai di Singapura baru mendarat di Singapura, baru mendarat.
Ternyata ibu beliau nanya sama istri Habib Ali, mana Ali? Nggak ada kelihatan. Kata istri beliau, suami Habib Ali baru berangkat ke Singapura 2 jam yang lalu, mungkin baru mendarat, Mak. Apa kata Mama Habib Ali? Kasih telegram, dulu kan telegram, suruh pulang. Di telegram pulang, sampai dibaca, nggak jadi ceramah, langsung balik lagi ke Indonesia. Ya makanya wajar orang jadi ulama-ulama besar. Kayak guru sekumpul tuh, bayangkan beliau dengan orang tua nggak pernah apa-apain, tidak berani terserah mama aja, apapun terserah. Bayangkan. Nah ini pelajaran kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan orang tua, ya baik-baik. Kayak apa orang tua? Pemarahan gak ada apa-apa, di balik marahnya itu ada keberkahan yang luar biasa. Terakhir, ini paling kunci. Isra dan Mi'raj itu intinya apa? Sholat 5 waktu. Nah ini pelajaran kepada kalian ya. Kalau kalian ingin berhasil masa depan, sekaranglah kalian harus menanamnya. Tidak mungkin hasil akan didapatkan kalau menanam aja belum. Ya. Kita dulu sekolah berpayah-payah, ngaji siang malam. Orang taunya sekarang berhasil, taunya sekarang. Tapi orang tidak tahu perjuangan masa lalu kayak apa. Susahnya masa lalu kayak apa. Jalan kaki kayak apa. Jadi kalau ingin kalian baik masa depan, 5 waktu jangan ditinggal. Itu aja kuncinya. Bila masuk waktu sholat. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci kehidupan itu cuma sholat. Kenapa? Hari kiamat yang ditanya malaikat tuh sholat, tidak nanya yang lain. Kalau sholatnya baik, baik. Kayak orang naik motor, yang ditanya polisi itu kalau razia, SIM dan STNK. Polisi tidak nanya yang lain. Ya kan? Itu yang kita siapkan, jaga 5 waktu kalian. Kalau ingin satu itu berkah, 5 waktu jaga. Itu aja. Makanya Pak Bu, lihat konsep pesantren Bu ya. Di pesantren itu, santri itu enggak ada. Pokoknya kalau masuk tuh masuk aja, tidak ada ranking ini enggak ada, pemilahan enggak ada. Ya masuk aja. Nanti akan terpilah dengan sendirinya. Tetapi yang paling dipentingkan di pesantren apa? 5 waktu. Soal di kelas tertidur enggak apa-apa aja. Enggak apa-apa. Saya maaf ya, kalau ada mahasiswa tuh tidur di kelas, enggak pernah saya bangunkan. Saya bilang, kasihan dia, siapa tahu tahajud tadi malam. Kalau dia makan, saya bilang, siapa tahu tadi belum makan. Tapi kalau ngobrol saya enggak terima, saya bilang. Nah itu aja saya, kalau mau tidur di belakang. Nah, jadi di situ kuncinya. Sholat yang tinggalkan. Kayak apakah sholat yang tinggalkan? Kondisi apapun, apalagi ini kadang-kadang maaf ya, kalau sudah mau ujian baru istighatsah, ustadznya dipanggil ya kan, gimana, mana namanya belum. Nah jadi 5 waktu aja kalian jaga, 5 waktu. Pokoknya kalau 5 waktu sholat, waktu tiba sholat, jangan digunakan yang lain. Sebab kunci pasti itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, sabar menjalaninya. Sholat itu tidak bisa kalau tidak sabar, susah. Subuh ngantuk, siang capek, ya kan? Asar istirahat, maghrib makan, isya kenyangan. Lihat aja. Nah, jadi 5 waktu. Lihat kunci-kunci pesantren itu. Ini 5 waktunya aja. 5 waktu dijaga betul. Anak saya tuh di pesantren Al-Falah Banjarbaru itu. 5, 4, 3, itu kadang-kadang sandal aja salah dipasang. Karena dihitung. Misalnya 5 menit lagi masuk mushola. Apabila terlambat kena hukum. Bayangkan 5 menit. Dihitung lagi 10, 9. Ya Allah. Itu perjalanan. Karena yang berat itu. Makanya pian-pian ajarkan ketika mengajar apapun, kasih tahu siswi jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat itu kunci. Kalau jabatan, kalau kekayaan belum tentu. Karena orang kaya belum tentu menikmati hasilnya. Banyaknya orang kaya, duitnya banyak, makannya berpikir. Banyaknya orang miskin, duitnya pas-pasan tapi makan 3 piring banyak. Karena rezeki itu bukan uang. Ya kan? Rezeki bukan uang. Makanya saya bilang hidup itu dinikmati. Teman-teman tidak jadi pejabat. Ngapain mau bilang aku di luar aja nyaman?
Di luar aja lebih besar daripada Pak Rektor, lu bilang. Nah, gitu. Artinya hidup tuh selalu dibawa enjoy, tapi di tangan saya dia kalah di final. Makanya setelah saya mengalahkan Pak Abu, saya gantung raket juara abadi. Nah, jadi kesimpulannya satu, harus kalian ingat, bersihkan hati, ya. Hati kalian selalu baik sangka dengan guru sekolah, ketika guru mengajar, itulah yang terbaik, jangan sampai putus hubungan dengan guru. Yang kedua apa? Hormati orang tua di rumah. Kayak apapun suatu saat kalian jadi orang besar, jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Apapun orang tua, jangan disakiti. Walaupun kayak apapun pedih, jangan, tahani aja. Orang tua pasti benar, kesimpulannya. Saya punya abah saya itu merokok deras. Kalau datang ke Samarinda naik mobil saya, itu AC-nya dibuka, ditutup, rokok di dalam. Wah, bayangkan. Tapi saya tidak pernah marah, saya diam aja. Kalau dibuka kan kaca spionnya enggak apa-apa, ini ditutup semua, AC-nya deras, rokok lagi di dalam. Tidak pernah saya marah, saya biarkan aja. Saya bilang kalau saya tegur nanti beliau tersinggung, berdosa saya biarkan aja. Tapi nanti saya cuci, tidak apa-apa juga. Walaupun dicucinya sampai 3 kali, tidak apa-apa juga. Yang penting hati abah senang, gitu ya. Orang tua tidak pernah salah, orang tua pasti benar. Karena orang tua itu kayak apapun anaknya jadi orang besar, tetap di hadapannya anak kecil. Itu yang harus kita pahami, Bu. Kayak ibu kan kepala sekolah, suami kerja, kalau pulang, padahal di kantor orang hormat gitu loh. Kayak saya kan, guru cium tangan bolak-balik, atau ada duit kah ya? Ayo bayangkan. Tapi itulah kita. Jadi kunci orang tua. Yang terakhir, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan kalian menjadi anak yang saleh dan salehah, tercapai segala cita-cita kalian. Allah kabulkan segala hajat hidup kalian. Allah permudah urusan kalian dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina li auladina li masyayikhina li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dzurriyyatina wahdihim واهدنا إلى سبيل الرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إنك تواب رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa menyelesaikan kegiatan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Haris MSI. Mudah-mudahan dengan banyak hikmah dan pelajaran yang diambil. Sebagai kesimpulannya, karena banyak cerita yang disampaikan oleh beliau, saya hanya menyimpulkan semoga ini menjadi ibrah. Nabi Muhammad orangnya suci, hati beliau dibersihkan menghadap Ilahi. Bila kita guru dihormati dan kita cintai. Untuk para siswa, untuk para guru, Nabi Muhammad kepada ulama dan guru yang diamanahi. Bila ulama dan ilmu dan guru yang mewarisi, maka dengan ilmu ikhlaskan kita memberi.
Baik para siswa, terakhir paling buncit kata Dr. Haji Ahmad Haris. Boleh dibuka suaranya, boleh. Bapak Sri, buka semuanya Bapak Sri. Si paling buncit nih Bapak Sri. Oke, boleh kita bareng nyanyi sama-sama. Tadi paling akhir dari Dr. Haji Ahmad Haris antar pemungkas bagi kita. Yuk, ikuti. Pohon kayu daunnya rindang, bunganya lagi buahnya, walau seribu guru kuliah dan siswa sekalian, mudah-mudahan kita dan kita cepat demikian acara peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah atas nama madrasah melalui panitia keagamaan. Mohon maaf apabila ada kegiatan ini tidak berkenan dan ada halangan dan lain sebagainya, dan terima kasih kepada Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Ahmad Haris Al-Sadi yang Samarinda, dan juga kepada seluruh dosen yang Samarinda masuk kepada madrasah kepala tata usaha dan saya kembali kita pada acara dan kegiatan yang atas nama pembawa acara. Mohon maaf, kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.